Halo guys, kembali lagi bersama si Otong dari Gua Hantu. Kalian pasti penasaran kan untuk kelanjutan dari film ini? Di episode ini apakah Jisang akan menjadi brutal dan meminum darah pasien? Dan inilah persembahan dari Otong. Blah, masuk. Diawali saat Jisang melihat darah ketika operasi. Jisang bereaksi berubah menjadi vampir. Kukunya berubah menjadi panjang dan matanya menjadi hijau. Namun Jisang masih bisa kontrol. Dia langsung balik badan untuk mengalihkan pandangannya terhadap darah pasien yang sudah dibedahnya. Semua kaget melihat reaksi Jisang di ruangan operasi. Dengan cepat Jisang minta izin 5 menit untuk keluar dengan alasan sakit perut. Di ruangan kerjanya, Jisang teringat kalau si Joko membawakan obat lain dengan dosis lebih tinggi. Dan akhirnya Jisang meminum obat yang diberi oleh Joko. Dan alhasil Jisang menyelesaikan operasinya dengan baik. Ini semua gara-gara orang misterius yang telah mengganti obat Jisang yang tidak diketahui siapa dia. Kalau saya menebak pasti ada hubungannya dengan laki-laki yang membunuh ibu Jisang. Kemudian setelah operasi Jisang menelepon si Joko dan marah-marah kenapa obatnya tidak berfungsi sama sekali. Di sini Jisang belum mengetahui kalau obatnya telah ditukar sama orang misterius tadi. Kemudian si Joko menyuruh Jisang untuk membawa pulang obat yang diminumnya untuk dilakukan uji lab. Kemudian Jisang bertemu Rita yang masih musuhan akibat kejadian di ruang operasi sebelumnya. Di sini Rita menyampaikan kalau Jisang bukanlah sakit perut melainkan punya gangguan jiwa atau semacamnya. Rita meminta direktur untuk memeriksa kondisi mental atau psikologi dari Jisang. Kemudian Jisang pulang dan membawa obat ke Joko untuk dilakukan uji lab agar tahu kandungan apa yang di dalam obat yang diminum Jisang. Dan ternyata setelah diperiksa, obat itu mengandung senyawa yang bisa membuat adrenalin meningkat. Bahkan kalau orang biasa meminumnya bisa menjadi nekat tak terkendali. Di tempat yang berbeda, sebut saja Gatot namanya. Dia melakukan penelitian tentang virus VPT-01. Dia mengatakan ke anak buahnya kalau besok kita pindah penelitian di rumah sakit. Kemudian keesokan harinya Jisang menuju ruang keamanan untuk memeriksa CCTV untuk mengetahui apakah ada yang masuk ke ruangannya. Namun tidak mendapat hasil. Kepala keamanan bilang kalau pada saat jam segitu sistem keamanan CCTV sedang error. Dan ternyata kepala keamanannya sudah disuap sama si Gatot. Emang brengsek itu. Pindah di ruang konsultasi pasien. Jisang sedang menganalisis penyakit seorang pasien. Namun karena Jisang mempunyai sikap yang dingin, Jisang mengatakan apa adanya bahwa hidup pasien tidak akan lama lagi. Dan di sini Rita tidak sengaja lewat dan mengetahuinya. 아니 의사가 뭐 저래? 아무리 그래도 그렇지 희망까지도 안 바래. 적어도 위로쯤은 해주는 게 상식 아니야? Kemudian dilanjutkan untuk rencana penelitian si Gatot. Dia mendatangkan orang yang sakit tidak memiliki biaya untuk dilakukan penelitian virus VPT-01. Namun pasien-pasien ini tidak mengetahui kalau akan dilakukan penelitian virus VPT-01. Dan dilanjutkan perkenalan tim yang dibawa Gatot ke seluruh dokter dengan gimmick penelitian tentang obat baru. Namun di sini ada salah satu dokter, sebut saja namanya si Paimin. Dia tidak setuju dengan si Gatot kalau rumah sakit ini dijadikan penelitian untuk pengembangan obat baru. Setelah selesai acara, Paimin menghampiri Jisang dan mengatakan kalau kita berpendapat sama dengan tidak setujunya dilakukan penelitian obat di rumah sakit ini. Jisang mencoba lagi untuk mengakses data dari rumah sakit, namun gagal dan gagal lagi. Tiba-tiba si Gatot datang. Dia mengatakan kalau wakil direktur menyuruhnya untuk pemeriksaan psikologi Jisang. Namun Gatot menolak untuk dilakukan pemeriksaan karena alasan privasi pasien dan tidak boleh dipublikasikan. Dan dia memberikan akses database dari rumah sakit. 과장님께서는 통제 너머에 계신 존재십니다. 손이 많이 차가우시네요. Kemudian habis ngeprank Jisang, si Gatot menemui paman Rita lalu nongkrong di angkringan sambil minum es teh. Singkat cerita, Gatot ini memberikan janji untuk mengobati paman Rita. Beliau sakit yang tidak diketahui penyakitnya. Selain itu juga ada proyek yang dikerjakan di antara mereka berdua. Maka dari itu si Gatot diberikan akses penuh terhadap rumah sakit oleh paman Rita.
Kembali lagi ke rumah sakit, Jisang kembali membuka database rumah sakit. Dan alhasil Jisang dikerjain sama si Gatot. Ternyata databasenya kosong dan sudah dihapus. Emang bener-bener nih brengsek si Gatot. Kemudian kembali ke si Gatot, dia sedang mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan mata-mata terhadap Jisang. Dan di rumah Jisang, ketika Jisang asik melakukan penelitian, tiba-tiba Jisang merasakan keberadaan vampir lain di sekitar rumah Jisang. Dia adalah salah satu dari anak buah suruhan si Gatot. Kemudian keesokan harinya Rita datang ke rumah Jisang. Namun Jisang tidak ada di rumah, hanya ada Joko dan robotnya Luffy. Tidak lama kemudian Jisang pun datang. Dengan waktu yang sama, salah satu anak buah dari si Gatot kembali mengintai ke rumah Jisang. 있지 않으면 과장님의 고용주는 내 삼촌이에요. 과장 Namun Jisang sudah mempersiapkan dengan kamera CCTV yang dibuat khusus untuk mengetahui apakah makhluk yang tertangkap kamera ini vampir atau bukan. Kemudian Jisang berinisiatif untuk mengantarkan Rita ke rumah sakit karena takut terjadi apa-apa dengan Rita. Sesampainya di rumah sakit, Jisang merasakan gelombang keberadaan vampir dan lalu mengejarnya. Terjadi adu jotos antara Jisang dan anak buah dari si Gatot ini. Tiba-tiba ada yang menembak Jisang dari belakang. Namun bukan senjata api melainkan sebuah tembakan suntikan yang dibuat khusus untuk membunuh para vampir. Apakah Jisang meninggal di tangan anak buah dari si Gatot? Tunggu kelanjutan episode berikutnya ya teman-teman. Dadah.